Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di podcast FTIK Progresif, membuka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Bersama saya Dina Hindun Fakira. Halo sobat FTIK sekalian, apa kabarnya hari ini? Nah, di sini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa ya teman-teman. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Subur MAG. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pembahasan kita kali ini mengenai ada beberapa fenomena ya Pak. Iya. Seperti fenomena di bulan Ramadan ini bisa dikatakan atau disebut menjadi dimensi peningkatan spiritual yang dimana ada beberapa kaum muslim ya Pak yang tadinya malas berjamaah menjadi sering berjamaah, yang malas membaca Al-Quran jadi membaca Al-Quran. Nah, itu mengapa gitu Pak? Kenapa bulan Ramadan ini bisa dikatakan sebagai dimensi peningkatan spiritual seseorang? Iya, terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang saya hormati, menjawab apa yang tadi ditanyakan bahwa fenomena yang banyak sering kita lihat dan kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita ketika masuk di bulan Ramadan memang mengalami peningkatan ya. Performa dalam keberislaman, dalam keberagamaan. Yang masjid semula mungkin agak sepi ketika Ramadan itu ramai meskipun mungkin di awal-awal ya. Kemudian banyak orang-orang yang menggunakan atribut-atribut yang bernuansa keislaman. Dan di berbagai tempat juga nuansa keislaman begitu rupa berkembang dan sangat menyenangkan. Kira-kira apa kok itu bisa terjadi ya? Saya mungkin punya gambaran seperti ini Mbak Dinar ya. Pertama kalau saya melihat ada satu hadis ya, itu kan ada hadis yang berbunyi idza jaa syahrul ramadan futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syufitatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan maka futiyat abwabul jannah, pintu surga itu dibuka ya. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa syufitatis syayatin, dan setan-setan itu diikat. Nah, boleh jadi karena surga itu dibuka lebar, keharuman surga, nuansa surga, cita rasa surga, dan keindahan-keindahan surga semuanya turun ke bumi sehingga itu menginspirasi, memotivasi, menciptakan suasana orang itu beramai-ramai karena ada nuansa bau surga dan segalanya yang itu masuk ke dunia. Jadi mungkin orang akan terpengaruh dengan suasana itu. Demikian juga neraka itu ditutup pintunya. Ditutup ini mungkin karena ditutup maka hal yang berkaitan dengan kejelekan-kejelekan mungkin orang juga tidak melakukan ya. Jadi karena ketika neraka dibuka mungkin orang akan tersedot bagaimana masuk neraka sehingga banyak kemaslahan. Tapi ketika ditutup maka orang-orang yang tadinya berbuat jelek jadi tidak kesetrum ya nuansa kenerakaannya. Demikian juga setan-setan tadinya banyak menggoda, banyak mengganggu, berseliweran, diikat. Sehingga orang-orang itu begitu mudah, begitu gampang untuk berbuat amal-amal yang baik. Sehingga nuansa kebaikan, nuansa spiritualitas dan hal yang berbau keagamaan itu di bulan Ramadan ini mengalami peningkatan. Kira-kira gambaran seperti itu. Nah, di samping itu juga sebenarnya kita harus sadar ya, bahwa manusia hidup di dunia ini semuanya kan Allah yang miliki. Ini bisa kita lihat dalam satu ayat ya, di surat Al-Ahzab kalau nggak salah itu ada 5 rangkaian ayat ya, yang menggambarkan betapa Allah itu adalah zat yang ya, maha terhadap manusia. Pertama, alladzi khalaqani wa yahdin ya. Allah lah yang menciptakan manusia dan Allah yang memberi petunjuk pada manusia. Jadi semua manusia adalah ciptaan Allah. Sehingga wajar kalau kemudian manusia itu punya tingkat kesadaran untuk kembali mengingat ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walladzi yut'imuni yaskin. Allah yang memberi makan dan juga memberi minum. Nah ini, kita harus sadar meskipun secara lahiriah ketika kita minum, kita makan itu adalah usaha kita, kerja kita, ya, inisiatif kita, tapi hakikatnya semua itu adalah milik Allah yang diberikan, diperuntukkan kepada kita.
Jadi itu ya lagi-lagi ya Allah ya. Jadi dikatakan bahwa Allah itu sumber dari segalanya atau a prima vista ya. Kemudian yang ketiga, wa idza maridtu fayashfin. Ketika manusia sakit, maka yang menyembuhkan adalah Allah. Boleh jadi mungkin secara lahirnya itu dokter ya. Tapi hakikatnya adalah Allah yang menyembuhkan itu. Kemudian yang berikutnya, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Allah lah yang mematikan manusia dan Allah pula yang menghidupkan manusia. Itu lagi-lagi membuat manusia itu harus betul-betul sadar ya bahwa dirinya adalah milik Allah dan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya nilai-nilai spiritualitas di bulan Ramadan ini penting ya, itu untuk ditingkatkan dan juga bukannya di bulan Ramadan, berikutnya juga itu. Kemudian yang kelima ini, walladzi yatma'u ayyaghfirali khoti'ati yaumiddin. Allah lah yatma'u, yang bersemangat. Coba bayangkan, Allah yang telah menciptakan manusia, memberikan pada semuanya, tapi Allah masih bersemangat untuk ayyaghfirali khoti'ati yaumiddin, untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang berbuat salah besok dari kiamat. Nah ini 5 ayat ini menggambarkan betapa ketika manusia itu mengalami peningkatan spiritualitas, itu satu hal yang memang sudah seharusnya. Ya karena ingat ayat itu gitu ya. Jadi tiada lain bagi kita ya manusia, apalagi kita umat Islam, untuk selalu ingat kepada Allah karena tadi 5 hal tadi. Makanya kita terus saling mengingatkan ya agar manusia itu tetap selalu mengingat akan apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Nah itu. Jadi kenapa manusia mengalami peningkatan terutama di bulan Ramadan ya kira-kira gambarnya seperti itu, Mbak. Oke. Ya. Nah, karena di zaman sekarang tuh kadang masih suka malas-malas ya, Pak. Iya. Nah, bagaimana sih biar kita tuh nggak stuck di bulan Ramadan gitu melakukan hal-hal seperti itu? Iya. Memang kata kuncinya itu kalau kita ingin berbuat baik itu ada kata-kata mahabbah. Ya. Jadi ada satu nasihat bahwa al-dzikru yadullu alal mahabbah wal mahabbah tadullu ala dzikr. Jadi antara ingat dan cinta itu dua hal yang saling menguatkan. Kalau orang itu cinta, maka dia akan selalu ingat. Orang cinta Allah, maka dia akan selalu ingat Allah. Demikian pula ketika orang itu ingat, maka ingat itu menggambarkan bahwa orang itu cinta. Makanya ciri-cirinya orang cinta itu ya selalu ingat. Nah dalam konteks seperti ini bagaimana agar kita menjadi orang yang selalu ya dekat kepada Allah, mau meningkatkan aktivitas spiritual ya, kata kuncinya adalah kita selalu zikir. Zikir. Jadi zikir ini bagian yang satu nih dari kehidupan kita. Bahkan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah untuk zikir. Makanya bagaimana agar kehidupan kita selalu ya bisa meningkatkan semangat spiritualitas ya, kita setiap hari dipupuk, ya, disirami dengan apa? Dengan kalimat-kalimat zikir. Dan dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, ahabbul kalam ilallah arbaun. Kata-kata yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Apa itu? 1, subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Dan yang keempat adalah la ilaha illallah. Nah ini kalimat-kalimat ini kalau kita ucapkan terus ya, kita jadikan sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah itu, maka ya, kita nanti akan dijadikan orang yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Kita selalu ingat. Lah, orang kalau sudah cinta kepada Allah, maka ada patah. Idza sahha minkal wadu falqul hayyin. Ya. Jika orang itu sudah senang, jika orang itu sudah cinta, maka semuanya menjadi mudah. Nah itu. Jadi itu ya. Makanya ya kita harus selalu menguatkan semangat berzikir kita. Supaya apa? Supaya hubungan kita pada Allah itu menjadi bagus ya. Secara kualitas maupun secara kuantitas. Kira-kira begitu.
Nah, untuk dampaknya sendiri atau hikmah dari semua itu tuh apa aja, Pak? Ya, hikmah orang yang selalu ingat pada Allah, dekat pada Allah sudah barang pasti. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa udhkuruni adkurkum, itu ingatlah padaku maka aku akan selalu ingat. Jika Allah sudah mengingat kita maka sudah barang pasti pertolongan-pertolongan akan datang setiap waktu pada kita. Jadi inilah pentingnya bahwa kalau kita ingat pada Allah maka Allah yang akan ingat pada kita. Kalau Allah sudah ingat pada kita maka Allah akan memberikan semua pertolongannya untuk kehidupan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu dia teman-teman beberapa penjelasan materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi ada banyak hal ya yang menjadi alasan atau hikmah-hikmah dari Ramadan menjadi tempat peningkatan spiritual seseorang. Nah, mungkin pada kali ini cukup sekian. Jangan lupa terus saksikan podcast FTIK Progresif, buka pikiran, buka hati, meraih ridha ilahi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dina Hidul Fakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.